Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja aplikasi penanda tanda tangan digital berbasis RSH dan SHA 256. Oke, kita masuk pada bagian pentingnya signatur dalam keamanan modern yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan membahas tentang pentingnya digital signature dalam keamanan modern. Yang pertama, keaslian atau authenticity. Memastikan pesan benar-benar dibuat oleh pemilik kunci private. Yang kedua, integritas atau integrity. Menjamin isi pesan tidak berubah selama proses transmisi. Yang terakhir, non-repudiation. Pengirim tidak dapat menyangkal pesan yang telah ia tanda tangani. Ini relevan untuk dokumen digital, transaksi elektronik, dan komunikasi daring. Terima kasih, saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada tujuan. Eh, Membuat aplikasi tanda tangan digital menggunakan algoritma RSA dan SHA 256. Selanjutnya itu menyediakan fungsi verifikasi untuk tanda tangan digital. Dan terakhir itu memahami proses kerja kriptografi asimetris dalam praktik. Selanjutnya itu ada ruang lingkup. Bahasanya itu ada Python dengan GUI counter. Kuncinya itu RSA 2048 bit. Filenya itu format TXT. Fokusnya itu hosting SHA 256 dan operasi sharing atau verify RSH. Baik, selanjutnya itu saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar dari kriptografi asimetris RSA. Jadi, kriptografi asimetris ini adalah metode enskripsi menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu ada private key di mana rahasia dan hanya dimiliki oleh satu pihak, bisa digunakan untuk sign. Lalu ada public key, ini dapat digunakan disebarluaskan ke semua pihak. Ini digunakan untuk verification. RSA dipilih karena sudah teruji, populer, dan stabil untuk aplikasi digital signature. Lalu selanjutnya ada konsep dasar dari fungsi hash SSH 256. Fungsi hash adalah algoritma yang mengubah data berukuran besar menjadi nilai tetap yang disebut diges. SHA 256 menghasilkan keluaran sepanjang 256 bit. Tidak dapat dibalik one-way function, lalu sensitif perubahan atau sekecil apapun berbeda, hash jauh berbeda. Lalu unik, sangat kecil kemungkinan tabrakan atau collision. Lalu mempercepat proses karena hanya hash yang ditandatangani, bukan file utuh. Lalu selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Oke, adapun cara kerja proses signing itu yang pertama itu kita memilih file text, lalu hitung hash SHA-256-nya, lalu enkripsi hashnya menggunakan private key, lalu filenya akan muncul dengan format file.zip. Selanjutnya ada cara kerja proses verifikasi, di mana langkah pertama itu kita memilih file aslinya, di hash kembali,
Lalu langkah kedua itu memilih file zip-nya yang dekripsi menggunakan public key hash lama. Jika sama maka hasilnya akan valid, namun jika berbeda isinya maka hasilnya tidak valid. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Next. Selanjutnya struktur program. Terdapat dua folder utama. Yang pertama itu folder keys. Folder ini berisi folder ini berisi dua file penting, yaitu private_key.pem dan public_key.pem. Private key digunakan untuk menandatangani atau mendekripsi, sedangkan public key digunakan untuk verifikasi atau enkripsi. Yang folder kedua itu data. Folder ini menyimpan file asli, biasanya berekstensi .txt dan file signature dengan ekstensi .sig. Jadi setiap kali kita membuat tanda tangan digital, hasilnya disimpan di folder data. Selanjutnya library utama. Adapun library yang kami gunakan itu yang pertama kriptografi, yaitu digunakan untuk proses generate key RSA, kemudian enkripsi dan dekripsi serta pembuatan signature. Yang kedua hashlib. Library ini dipakai untuk membuat hash SHA-256 yang menjadi dasar tanda tangan digital. Adapun library selanjutnya OS, Base64 dan Petlib dipakai untuk manajemen file seperti membaca, menyimpan, dan mengatur format data. Jadi secara keseluruhan, struktur folder membantu memisahkan file kunci dan data, sedangkan library ini memastikan program dapat melakukan pembuatan kunci, hashing, dan tanda tangan digital dengan aman. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Ya, itu tadi dia penjelasan teori dari teman-teman saya. Selanjutnya kita tadi kan sudah jelaskan teorinya. Saatnya kita masuk ke visualisasinya bagaimana cara kerja aplikasi tersebut. Sebentar, saya ganti screen dulu. Nah, baik. Di sini sudah tersedia folder bernama digital signature dengan memiliki struktur data, keys, dan juga search. Yang dimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di folder data ini digunakan untuk ya kenapa? Apa yang disiapkan? Oh iya, salah. Ulang-ulang. Ya, ya salah manusia, bro. Nabi. Gimana? Udah? Udah. Oke. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam folder digital signature, yang dimana di sini kita akan menjalankan digital signature. Tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini terdapat folder data yang digunakan sebagai penyimpanan txt yang dimana nanti akan diubah menjadi .sij. Lalu di sini ada key yang digunakan untuk pembuatan public key dan juga private key. Nah, di sini pertama kita jalankan dulu aplikasinya. Di sini kita buka. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Di sini kan folder keys itu masih kosong. Di sini kita menggenerate dulu untuk membuat public key dan private key. Nah, nanti ketika tampilan ini sudah key berhasil dibuat, maka otomatis private key dan public key akan tersimpan di folder keys. Selanjutnya, kita akan membuat
file txt yang digunakan untuk sebagai bahan percobaan nanti yang untuk kita ubah menjadi folder sig. Di sini kita kasih nama misalkan test.txt. Nah, lalu teksnya kita kasih masuk saya ingin belajar Oke, di sini sudah buat file txt dengan teks saya ingin belajar digital signature. Di sini kita pilih sign file. Di sini digunakan kita untuk menggenerate digital signaturnya. Lalu kita pilih folder file teks yang berada di folder data. Nah, jika sudah muncul pop-up seperti ini, file basis data tanda tangan ini, artinya file txt ini sudah berubah menjadi digital signature atau berubah berupa .sij. Nah, seperti ini sudah tersimpan di folder data. Lalu kita ingin memeriksa apakah file yang kita ubah ini masih asli atau sudah ada campur tangan orang lain atau bisa kita bilang sudah diubah lah atau dihack atau apapun. Nah, di sini kita pilih file pesan. Kita pilih teks asli dulu. Tes. Nah, lalu pilih teks file yang sudah di digital signature. Nah, jika muncul pop-up seperti ini file valid belum diubah, itu artinya file masih asli atau belum diubah sama sekali. Nah, status valid. Nah, lalu gimana kalau misalkan file itu berbeda dengan file yang sudah di signature? Misalkan yang sini kita ubah. Jadi aku ubah. Nah, jika kita memeriksa lagi, memverifikasi apakah teks ini masih asli atau tidak, maka akan muncul, file telah diubah. Nah, artinya apa? Artinya ini file teks ini sudah diubah oleh orang lain atau pihak ketiga. Nah, lalu akan muncul status tidak valid. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu cara kerja digital signature, cara kerja aplikasi digital signature. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari cara kerja digital signature ini adalah di mana keamanan itu pasti terjamin. Digital signature itu efektif menjamin integritas, keaslian, dan non-repudiation. Lalu implementasi efektif, di mana kita mengkombinasikan RSA plus SHA 256 ini bekerja dengan sangat baik dan mudah diimplementasikan. Lalu aplikasi berhasil seperti yang kita coba tadi, aplikasi kita memeriksa file txt dan file sig itu berhasil. Nah, kurang lebih itu. Jadi sekian presentasi top 3 kami. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata atau penjelasan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don.